Tidak lama Aisyah keluar, sudah lengkap dengan sadarnya. Alfian melihat Aisyah. Sebentar lagi kita pulang, jam 8 nanti aku kesini menjemputmu. Tidak usah, aku akan menginap di sini malam ini, jawab Aisyah. Kamu pulang saja, Dik. Ada Kak Zainab yang menunggu kakak, ucap Siti. Tapi Kak, jemput Aisyah jam 8 nanti, dia akan pulang, ucap Zainab tiba-tiba kepada Alfian. Alfian hanya mengangguk kemudian keluar meninggalkan ruangan. Siti dan Zainab melihat Aisyah. Aisyah menundukkan wajahnya seakan tahu arti tatapan kedua kakaknya. Zainab menghampiri Aisyah, mengajaknya untuk duduk dan berbicara di samping ranjang Siti. Suamimu bahkan belum pernah melihat wajahmu, ucap Zainab menatap lekat wajah adiknya. Aisyah tidak menjawab, dia hanya terdiam. Zainab dan Siti saling berpandangan. Rumah tangga seperti apa yang kalian jalani? Tanya Zainab sedih. Aisyah semakin menundukkan wajahnya. Lebih buruk dari yang kalian duga, jawab Aisyah pelan. Kami hanya 2 orang asing yang tinggal satu atap, tidak lebih. Zainab menghela napas, begitu juga dengan Siti. Jangan katakan jika aku tetap harus menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri, bagaimanapun perlakuannya kepadaku. Bagaimana aku melakukannya jika suamiku sendiri sudah berjanji kepada wanita lain bahwa dia tidak akan pernah menyentuhku? Zainab dan Siti terkesiap. Mereka lalu mengingat sosok dokter wanita waktu itu. Aisyah tersenyum. Kalian jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak apa-apa. Kakak sendiri kan yang bilang jika aku ini kuat dan tangguh. Aisyah memegang tangan kedua kakaknya. Sampai kapan kamu akan bertahan? Tanya Siti menahan tangisnya. Iya, kalian tidak bisa seperti ini terus, ucap Zainab lagi. Tidak lama lagi Kak, jawab Aisyah tersenyum. Sebenarnya dia ingin memberitahu kedua kakaknya perihal rencana perceraiannya dengan Alfian, namun diurungkannya karena baginya sekarang bukan waktu yang tepat. Aisyah tahu jika perceraiannya nanti akan menjadi berita besar di keluarga mereka. Karena itu, dia harus memberitahu seluruh keluarganya di saat yang tepat, bukan sekarang di saat semua orang sedih akan apa yang terjadi kepada Kak Siti. Alfian berjalan seperti biasa. Aisyah mengikuti di belakangnya, mengambil sedikit jarak. Alfian seakan tidak lagi peduli akan tatapan orang-orang dan mereka yang bisik-bisik. Hingga sampai ke basement rumah sakit, tempat mobilnya diparkir, Alfian tampak membuka pintu mobil untuk istrinya. Aisyah masuk ke dalam mobil walaupun sebenarnya merasa heran dan risih dengan perlakuan Alfian yang menurutnya sedikit aneh. Sudah separuh perjalanan dan Alfian masih terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu. Aku minta maaf, ucap Alfian. Akhirnya memberanikan diri. Aisyah tidak merespon. Soal tadi siang, Anita sudah sangat kelewatan. Lanjut Alfian lagi. Aisyah hanya mengangguk kecil tanpa melihat suaminya. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya, ucap Alfian ragu-ragu. Saya sudah mendengar kalimat itu 3 kali, ucap Aisyah datar sambil menghela nafas. Maksudku kali ini benar-benar putus. Yang 2 kali kemarin pura-pura, tanya Aisyah masih datar, sebenarnya merasa tidak peduli. Bukan, maksudku kali ini aku tidak akan pernah kembali lagi kepadanya, berhubungan lagi dengannya. Aku janji kepadamu. Yang 2 kemarin berniat balikan lagi. Aisyah, aku serius. Alfian menepikan lalu menghentikan mobilnya. Alfian menatap Aisyah. Saya juga serius, ucap Aisyah menatap balik suaminya. Seorang yang bijak tahu siapa yang harus dia percaya. Bukankah seperti itu? Tanya Aisyah sambil memalingkan wajahnya. Aku tak dapat dipercaya? Tanya Alfian kecewa. Lelaki sejati tidak akan mudah mengobrol janji dan memberi mimpi-mimpi. Mengobrol janji itu mudah, menepatinya adalah amanah. Menjadi munafik jika mengingkarinya. Di sana berjanji, di sini berjanji. Yang mana yang akan Anda tepati? Alfian mengempas tubuhnya pada kasur. Dia lalu memikirkan kembali kata-kata Aisyah tadi. Bukan maksudnya mengobrol janji, hanya saja Alfian tidak tahu jaminan apa yang harus dia beri kepada Aisyah agar dia dipercayai. Namun rupanya, rasa kecewa Aisyah seakan
benteng penghalang baginya. Semakin sakit hatinya, maka semakin kokoh jugalah pertahanannya. Makin terbentang luas pula lah jarak di antara keduanya. Begitu banyak rasa sakit yang telah dia ciptakan, maka tidak heran jika Aisyah akan lebih sulit untuk dia luluhkan. Meskipun begitu, sesulit apapun istrinya akan ia perjuangkan, tidak akan lagi ia sia-siakan. Sudah cukup kebodohannya telah mengabaikan. Sementara Anita, dia juga sadar telah sangat menyakitinya. Alfian tahu ini semua karena kesalahannya. Wajar juga jika Anita begitu marah hingga mengancam tidak akan melepaskannya. Hati Anita kini dipenuhi rasa kecewa dan sakit hati. Tapi Alfian yakin jika suatu saat Anita akan mengerti jika memang mereka pernah saling cinta, berbagai rasa bersama. Namun apa daya, takdir tidak mempersatukan keduanya, hingga hatinya juga perlahan berpaling darinya, seakan tahu tempatnya. Hati ini seakan tahu jika Aisyah lah yang terbaik untuknya. Aisyah sedang sibuk memasak untuk kakaknya yang akan kembali dari rumah sakit hari ini. Saking sibuknya, dia tidak menyadari jika Alfian sudah berdiri di belakangnya, membuka pintu kulkas nampak mencari-cari sesuatu. "Aku lapar," ucap Alfian sambil duduk di meja makan. Aisyah kaget, dia tahu. Dia lalu melirik sang suami. "Apa ada yang bisa dimakan?" Alfian melihat istrinya. "Sebentar," jawab Aisyah. Sebenarnya dengan diliputi rasa heran, dia melihat jam. Tidak biasanya suaminya keluar kamar sepagi ini. Ditambah lagi, ini kali pertama suaminya juga meminta makanan kepadanya. Aisyah tidak ingin banyak bicara. Dia hanya menduga jika mungkin suaminya pasti harus berangkat lebih pagi kali ini. Dia lalu menyegerakan memasak makanannya. Alfian duduk di kursi sambil membaca serius sebuah map di tangannya. Hingga akhirnya Aisyah menyajikan makanan untuknya. Aisyah melayaninya dengan baik, mengisi piringnya dengan nasi serta lauknya. "Duduklah, kita makan bersama." Alfian menatap Aisyah lembut. Aisyah menggelengkan kepalanya. "Tidak, duluan saja," jawabnya pelat. Alfian mengerti tidak mungkin Aisyah akan mau makan bersama, karena itu berarti dia harus membuka cadarnya. Sementara Alfian makan, Aisyah sibuk membereskan dapur. Sesekali Aisyah melihat suaminya tetap sibuk membaca beberapa helai kertas di tangannya sambil sesekali menyuapkan makanan ke mulutnya. "Jam berapa kita akan berangkat?" tanya Aisyah ketika pekerjaannya di dapur selesai. "Aku akan berangkat sekarang. Aku ada operasi penting hari ini." Alfian mempercepat makannya. "Baiklah, aku siap-siap dulu," ucap Aisyah sambil akan berlalu pergi. "Kamu tidak makan dulu?" "Tidak, nanti saja di rumah sakit." Di rumah sakit. Aisyah terlihat kaget mendengar kabar jika Kak Siti belum diperbolehkan pulang hari ini. Badannya sedikit demam, karena itu dokter belum memperbolehkannya untuk pulang. Zainab menjelaskan. Aisyah mendekati Siti memegang badannya yang memang dirasakannya sedikit panas. "Dokter benar, Kak Siti harus sudah benar-benar sembuh baru bisa pulang." "Tidak apa-apa, Kak. Ada kami di sini yang akan menjaga kakak hingga sembuh. Jangan banyak pikiran. Jangan memikirkan yang lainnya. Pikirkan saja kesehatan kakak." Aisyah memeluk kakaknya. Siti mengangguk. Ketiganya saling tersenyum seolah saling memberi semangat. Alfian tampak duduk di bangku bersiap untuk melakukan operasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dia terlihat sedikit gugup sambil sesekali membaca beberapa helai kertas di tangannya. "Al, kita harus bicara." Anita tiba-tiba datang dan menghampiri Alfian. Alfian kaget. Dia langsung melihat Anita yang sudah berdiri di depannya. "Jangan sekarang, aku sibuk." "Aku tidak peduli, pokoknya kita harus bicara sekarang." Alfian menarik napas panjang sambil berdiri. "Sudah aku bilang jangan sekarang." Alfian akan pergi. "Aku mau sekarang." Anita menahan tangan Alfian. Sudah tentu Alfian kaget. Dia menepis tangan Anita. "Anita, aku mohon hentikan. Kelakuanmu yang seperti ini yang semakin membuatku yakin jika meninggalkanmu memang keputusan yang benar." Anita kaget. Dia nampak akan marah, namun kemudian beberapa orang datang dan melihat keduanya. "Dan ingat, jika direktur sudah mengingatkanmu, jangan buat keributan lagi, atau kali ini kamu akan kena sanksi," bisik Alfian.
Anita menahan diri. Hal itu dijadikannya kesempatan oleh Alfian untuk pergi. Anita terlihat kesal melihat Alfian meninggalkannya. Aisyah melihat jam dinding. Sudah pukul 8 malam, namun Alfian suaminya belum juga datang menjemputnya untuk pulang. "Kak, aku akan pulang naik taksi saja." Aisyah melihat Zainab. "Apa tidak sebaiknya kamu menunggunya sebentar lagi? Mungkin saja suamimu sedikit telat kali ini karena pekerjaannya banyak." "Iya, tunggu saja. Jangan pulang naik taksi. Ini kota besar. Kakak takut jika kamu naik kendaraan seorang diri." Siti menimpali. Masih mengiyakan. 1 jam kemudian, suaminya tidak kunjung datang. Zainab memberi saran agar Aisyah mencarinya saja, mencoba bertanya kepada beberapa perawat yang mungkin tahu di mana keberadaan Alfian. Aisyah keluar ruangan. Dia mulai bertanya dan akhirnya tahu jika sang suami berada di ruang operasi yang letaknya tidak jauh dari sana. "Sepertinya operasinya sudah selesai. Kalau mau saya antar," ujar perawat menawarkan diri. Aisyah mengangguk. Dia memang harus bertemu sang suami. Setidaknya jika Alfian masih sibuk, dia akan pamit jika dirinya akan pulang lebih dulu. Mereka berdua berjalan menuju ruang operasi. Sesampainya di sana, Aisyah melihat ada keributan. Aisyah melihat beberapa orang menangis histeris. Ada juga yang berteriak dan memaki. Aisyah yang penasaran berjalan semakin dekat hingga akhirnya melihat suaminya tertunduk, nampak sedang dimarahi. "Kamu sudah bunuh anakku. Kalian sudah membunuhnya." Seorang ibu-ibu nampak menangis sambil memukul-mukul dada suaminya. "Kenapa kamu membunuhnya?" Ibu itu terus menarik baju Alfian hingga sesekali kembali memukul dadanya. Alfian terdiam. Aisyah kaget. Dia lihat tidak seorang pun yang mencoba menghentikan ibu itu. Begitu juga dengan Alfian sendiri yang nampak pasrah membiarkan dirinya dipukuli. Suaminya itu juga terlihat tidak kalah syok dan sedih, tertunduk dengan penuh rasa bersalah. "Kembalikan anakku kepadaku. Kenapa kalian membunuhnya? Anakku masih sangat muda. Kenapa dia mati secepat ini?" ucap ibu itu terus-menerus sambil menangis. "Ibu," Aisyah memegang tangan ibu itu. "Kematian menjemput dengan berbagai cara, dan jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua," ucap Aisyah mencoba menenangkan ibu itu. Semua orang melihat Aisyah, terutama dengan Alfian yang kaget melihat istrinya di sana. Segala sesuatu yang hidup sudah ditentukan batas waktunya, dan bagaimana caranya kembali, kita manusia bisa apa jika Allah yang berkehendak? Aisyah menatap lembut ibu itu. Semua orang yang menangis langsung terdiam. Mereka hanya dokter, bukan Tuhan. Tangannya tidak ajaib hanya karena bisa menyembuhkan orang. Begitu juga tidak sakti untuk bisa mencabut nyawa seseorang. Semua itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Alfian tertunduk lesu di bangku. Dengan masih memakai baju operasinya, dia nampak menunduk sambil memegangi kepalanya. Semua orang sudah pergi, kini hanya tinggal dirinya dan Aisyah yang duduk di sampingnya. Aisyah terdiam, sesekali melihat Alfian yang masih nampak terpukul. "Terima kasih sudah membuat keluarga pasien mengerti," ucap Alfian tiba-tiba masih dengan menundukkan kepalanya. Aisyah terdiam. "Ini operasi pertamaku yang gagal. Ini kali pertama pasien meninggal di meja operasiku. Aku sudah berusaha semampuku," ucap Alfian dengan suara bergetar. Aisyah masih mendengarkan. "Anak itu masih remaja, dia masih sangat muda." Alfian tampak sangat bersedih. Aisyah merasa sedikit iba. Suaminya terlihat merasa sangat bersalah. Aisyah akan membiarkannya mendengar segala curahan hatinya. Sang suami berharap bisa mengurangi beban di hatinya. Alfian masih terdiam menundukkan kepalanya. Aisyah lalu melihat beberapa helai kertas di samping suaminya. Aisyah mengambilnya. Dia lalu ingat jika kertas yang kini sudah lecek itu adalah kertas yang tadi pagi dibaca terus oleh sang suami. Aisyah mencoba membacanya. Walaupun dia tahu
dia tidak akan mengerti dengan banyaknya istilah medis di sana. Namun ada satu bagian yang akhirnya dia tahu jika pasien dioperasi karena penyakit kanker yang sudah pada tahap akhir. Dia kanker usus, ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah mengangguk sambil menyimpan kembali kertas itu di tempatnya. Keduanya terdiam beberapa saat. Sebaiknya kita pulang sekarang, ajak Aisyah. Alfian terdiam sejenak lalu melihat Aisyah di sampingnya sambil mengangguk. Beberapa saat kemudian, keduanya berjalan hendak menaiki lift menuju basement. Saat menunggu lift, keduanya kaget melihat ibu tadi berjalan menghampiri keduanya dengan dipapa oleh dua orang di sampingnya. Maafkan saya dok, ucap ibu itu sambil menangis. Saya salah telah menyalahkan dokter. Saya yang bersikeras agar anak saya dioperasi, padahal dokter sudah mengingatkan saya jika operasi mungkin saja tidak akan berhasil. Ibu itu kembali menangis terseduh. Alfian segera memegang tangan si ibu. Tidak apa-apa, saya mengerti kesedihan ibu. Saya baru sadar jika mungkin ini adalah jalan terbaik untuk anak saya. Dia tidak akan merasa kesakitan lagi. Sekali lagi maafkan saya. Alfian mengangguk. Si ibu lalu melihat Aisyah. Terima kasih juga sudah mengingatkan saya. Aisyah mengangguk kemudian memeluk si ibu erat. Semoga anak ibu husnul khotimah, bisik Aisyah. Alfian termenung tidak bisa tidur. Kejadian hari ini sangat melelahkan baginya, walaupun sebenarnya ada pula yang menyentuh hatinya. Tentu saja karena Aisyah, lagi-lagi istrinya itu menunjukkan kelebihan dan keistimewaannya. Dengan sekali ucapannya, Aisyah bahkan bisa membuat orang tersadar dari kemarahannya. Dirinya beruntung, benar kata ibunya, jika sebenarnya dirinya beruntung mendapatkan Aisyah. Wanita itu terlalu istimewa baginya yang hanya seorang pria biasa, minim ilmu dan penuh dosa. Alfian kaget mendengar suara sesuatu terjatuh di dapur. Dia segera bangkit dari tidurnya berjalan keluar kamar. Aisyah nampak sedang membungkuk memunguti sesuatu membelakangi Alfian yang baru datang. Ada apa? Saya tidak sengaja menjatuhkan gelas. Apa kamu terluka? Aisyah terdiam. Alfian akan menghampiri istrinya namun diurungkannya. Kamu tidak memakai cadarmu, ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah yang memang nyatanya tidak memakai cadar hanya mengangguk kecil. Alfian langsung membalikkan badannya, seakan tahu jika istrinya pasti akan merasa kesusahan tanpa cadar di wajahnya. Aisyah berdiri melihat suami yang membelakangi dirinya, membuatnya leluasa untuk membersihkan pecahan gelas di bawahnya. Au! Aisyah memaki kesakitan. Ada apa? Tanya Alfian kaget masih membelakangi istrinya. Aisyah melihat telapak kakinya yang sakit. Rupanya dia menginjak pecahan gelas yang kecil. Ada apa? Tanya Alfian lagi penasaran. Saya menginjak pecahan gelas. Alfian terlihat sangat khawatir. Di mana cadarmu? Aku akan mengambilkannya. Setelah itu aku akan mengobati lukamu. Di kamar. Alfian segera berjalan menuju kamar istrinya. Segera mencari kain yang biasa dia lihat untuk menutupi wajah istrinya. Setelah menemukannya, dia segera memberikannya pada Aisyah yang berdiri membelakanginya. Cepat pakailah, aku akan mengambil kotak obat. Alfian mengambil kotak obat di bawah rak TV. Aisyah selesai memakai cadar. Dia berjalan menuju sofa karena Alfian memanggilnya ke sana. Angkat kakimu, aku akan melihat lukanya. Aisyah tanpa ragu, namun kemudian dia mengangkatnya pelan ke atas sofa. Alfian mengamati kaki istrinya tanpa ia sentuh. Dia yang mulanya istrinya terluka dan berdarah kaget, karena nyatanya istrinya hanya tertancap pecahan gelas yang kecil dan dia tahu jika itu justru lebih sakit lagi. Kakimu tertancap pecahan gelas yang sangat kecil, harus segera dicabut. Aisyah terdiam. Alfian mencari pinset kecil di dalam kontak obat. Aku harus memegang kakimu, ucap Alfian ragu-ragu sambil melihat istrinya. Biar aku saja, jawab Aisyah sambil meminta pinset di tangan suaminya. Alfian memberikannya. Saking kecilnya pecahan gelas itu,
Alfian melihat Aisyah kesusahan mencabut pecahan kaca kecil itu. Biarkan aku membantumu. Aisyah nampak terus mencoba, namun tetap saja tidak bisa. Nanti pecahan kaca itu akan semakin masuk ke dalam, ucap Alfian membuat Aisyah kaget hingga langsung melihat suaminya. Karena itu, biarkan saya membantumu. Alfian meminta pinset di tangan istrinya. Aisyah akhirnya memberikannya walaupun dengan ragu. Alfian lalu mengambil senter di laci lemari, lalu memberikannya pada Aisyah, memintanya untuk memegang senter sementara dia akan mencabut pecahan kaca itu. Alfian duduk kembali di sofa. Dia lalu meminta Aisyah menyimpan kakinya di atas pahanya. Aisyah langsung menggelengkan kepalanya. Alfian lalu mengambil bantal sofa, lalu menyimpannya di atas pahanya. Dengan begitu akhirnya Aisyah mau menyimpan kakinya di sana. Alfian dengan ragu memegang kaki istrinya, walaupun tampak sangat terlihat jika Aisyah sangat risih. Alfian terus mencoba mencabut pecahan kaca itu dengan bantuan cahaya dari senter yang Aisyah pegang. Akhirnya pecahan kaca yang sangat kecil itu tercabut. Membuat keduanya lega, Aisyah langsung menurunkan kakinya. Terima kasih. Lain kali tolong lebih hati-hati, ucap Alfian sambil menatap wajah istrinya. Jangan terluka lagi di bagian lainnya, karena aku akan kesusahan mengobatinya. Aisyah terdiam sejenak, lalu berdiri, kemudian berjalan meninggalkan suaminya. Aku akan terus memperbaiki diri, hingga wajahmu dan tubuhmu kamu halalkan untukku. Alfian berdiri sambil melihat istrinya. Aku akan memenuhi seluruh kewajibanku sebagai suami, hingga kau akan datang kepadaku dengan seluruh hakku. Aisyah menghentikan langkahnya.